なんで来ちゃったの？途中で潰れんなよ。たった6人か。十分すぎるでしょ。千尋ちゃんはたっちゃんに任せるね。てめえら。 Sebelum mulai kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Nunggu skin anime Naruto yang mau dirilis Monton. Waduh, sama Bang. Paling seneng tuh ya kalau Mobile Legends tuh collab sama anime seperti yang dilakukan Tolak Angin. What? Karena tagline Tolak Angin kan wes bablas anime. Halo warga nobar yang nekat ngelord padahal pakai estes. Waduh, gimana kabarnya sekarang cur? Kembali lagi bersama Mas Burhan sang kicau mania yang kali ini akan membawakan film dari Jepang berjudul Out yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda mantan bos gangster berusia 17 tahun yang baru saja dibebaskan dari tahanan remaja dan sedang dalam masa percobaan. Apabila dia ketahuan membabi buta lagi, dia akan langsung dimasukkan penjara lagi. Apakah dia akan bertobat dan akan tetap menuruti jiwa-jiwa adrenalinnya? Penasaran? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Out. Di awal film ini ditunjukkan seorang remaja laki-laki yang penuh emosi. Setiap hari ia dipaksa melipat ratusan kertas origami menjadi burung untuk menjalani masa hukumannya. Dia adalah Iguchi Tatsuya, seorang pemimpin geng Komae Outlaws yang kelima dan harus masuk penjara akibat melawan geng lain dengan cara yang sangat brutal. Kesatsuと派手に遊んで17歳で少年。 6 bulan kemudian, Iguchi dibebaskan dari penjara dengan penuh catatan dari sipir. Pada intinya, Iguchi harus menjalani masa percobaan di mana ia tidak boleh menimbulkan kerusuhan lagi. Namun secara kebetulan, lewatlah dua remaja yang kita sebut saja si Jabrik dan si Gundul. Mereka mengolok-olok Iguchi yang baru keluar dari penjara dan tidak mungkin berani menantang mereka berkelahi. Tanpa Favivo, Iguchi pun langsung kembali membrutal. Ya, akhirnya Iguchi kembali masuk penjara dan baru dibebaskan 3 bulan kemudian. Kebetulan sekali, si Jabrik dan si Gundul ini lewat penjara kembali. Namun kali ini mereka langsung hormat kepada Iguchi karena merasa ketakutan. Selepas dari penjara, Iguchi dilarang pulang ke rumahnya di Komae. Untuk itu, ia akan dititipkan ke rumah paman dan bibinya yang memiliki kedai yakiniku, yaitu hidangan daging khas Jepang. Di kedai milik pamannya itu, Iguchi akan bekerja paruh waktu. Meski begitu, pimpinan polisi yang mengurusi kasus kenakalan remaja ini, Pak Ishido, selalu mengecap para anggota geng seperti Iguchi adalah sampah. Dan itu membuat Iguchi merasa rendah diri. Iguchi memang remaja yang sulit mengatur emosi. Namun karena ia masih menjalani masa percobaan, Iguchi berusaha melampiaskan emosinya pada benda-benda mati seperti tiang listrik, tiang sepo, tiang boten gada. Salah. Hal itu rupanya justru mempertemukan Iguchi dengan sosok cewek kawaii. Namun cewek kawaii ini malah menganggap Iguchi seperti orang gila. Sesaat kemudian, Iguchi pergi ke minimarket karena ingin membeli gulda lalu nongkrong di bagu besi. Tapi di depan minimarket tersebut, Iguchi justru tertarik pada motor Kawasaki yang terparkir di sana. Tiba-tiba saja, sang pemilik motor datang dan menantang Iguchi bertarung. Ia menganggap tindakan Iguchi sangat tidak sopan, makanya harus diselesaikan dengan cara laki-laki. Iguchi yang mendengar tantangan ini pun segera menolaknya.
Saat ini ia sedang dalam masa percobaan, sehingga tak mungkin meladeni tantangan pertarungan. Namun karena sang pemilik motor terus memaksanya, Iguchi menerima tantangan itu, asalkan mereka bertarung di tempat tersembunyi. Dan di tengah-tengah pertarungan itu, Iguchi berusaha mengubah perkelahian bebas menjadi pertandingan sumo. Menurut Iguchi, pertandingan sumo tidak akan menjadi masalah seandainya ia ketahuan oleh polisi. Awalnya sang pemilik motor tidak peduli, namun gara-gara Iguchi terus memaksa, sang pemilik motor ini pun menuruti permintaan Iguchi. Dan sesaat kemudian tinju bebas ini pun berganti jadi pertarungan sumo. Tanpa diduga, Iguchi menguasai pergerakan sumo. Ditambah lagi dengan tenaganya yang cukup besar, Iguchi mampu mengalahkan sang pemilik motor itu dengan mudah. Iguchi lantas berniat pergi, tapi sang pemilik motor menahannya karena ia malu jika ketahuan kalah. Dari situ, Iguchi baru tahu kalau pemilik motor ini adalah Abe Kaname alias Abe Cekut. Dia adalah wakil ketua geng Kirihito yang super kuat dan tidak pernah terkalahkan. Karena Abe adalah bagian dari sebuah geng, Iguchi kemudian menceritakan dirinya yang pernah memimpin sebuah geng di Komae. Sayangnya saat ini Iguchi sedang menjalani masa percobaan dan bekerja di kedai yakiniku bernama Sanrui. Tanpa diduga, Abe adalah penggemar berat yakiniku, dan tidak butuh waktu yang lama mereka berdua pun menjadi teman akrab. Sebagai mantan ketua geng, Iguchi penasaran dengan geng Kirihito. Maka dengan senang hati, Abe menceritakan geng Kirihito yang dipimpin oleh Tanzawa Atsushi. Seolah itu belum cukup, Abe bercerita kalau Kirihito juga dipimpin oleh 5 kapten dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Sore harinya, di saat Iguchi sedang bekerja di kedai Sanrui, tiba-tiba Bibi memanggil Iguchi. Katanya ada seorang teman Iguchi yang mampir, dan dia adalah Abe Kaname. Bibi pun terlihat sangat senang melihat keponakannya sudah punya teman baru. Dan saking senangnya, Bibi memasak menu andalannya yang berupa nasi campur dengan lauk telur dan memberikannya secara cuma-cuma untuk Abe. Bertepatan dengan itu, televisi tengah memberitakan tragedi kecelakaan yang melibatkan serbuk magic. Melihat berita itu, Abe yakin jika ini berkaitan dengan geng remaja lainnya yang bernama Bakurakan.
半グレまがいなことやってるチーム。 Bakurakan adalah geng yang dipimpin oleh 3 bersaudara, yaitu Kazumasa, Koji, dan Kenzo. Selama ini Bakurakan terkenal bengis dan kejam dan memiliki anggota paling banyak. Yang paling menonjol, Bakurakan bukanlah geng biasa. Mereka juga mengoperasikan perekonomian gelap seperti transaksi serbuk dan air minum ajaib, bahkan perdagangan film biru. Menurut Kazumasa, atau kita panggil saja dia Samidi, seluruh anggota Bakurakan harus bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, bagaimanapun caranya, sekalipun mereka perlu menghabisi lawan yang dianggap menghalangi jalan Bakurakan. Dan malam ini, di saat Bakurakan tengah mengadakan rapat internal, tiba-tiba seorang penyusup datang dan mengganggu pertemuan tersebut. Penyusup itu bernama Harikawa. Dia datang dari geng Neckburhood yang menuntut tanggung jawab Bakurakan karena telah melukai anggotanya. Tantangan Harikawa ini membuat Koji dan Kenzo merasa marah. Namun, Samidi menenangkan kedua adiknya dan justru meminta maaf. Alih-alih mengusir Harikawa, Samidi malah memberinya uang 1 juta yen, kemudian menantangnya untuk bertarung. Seandainya Harikawa menang, Samidi akan memberinya uang 2 juta yen. Namun jika Harikawa yang kalah, dialah yang harus membayar 2 juta yen kepada Samidi. Dan tanpa pikir panjang, Harikawa langsung meladeni tantangan tersebut. Tanpa Harikawa duga, Samidi adalah orang yang cerdik. Samidi tidak mungkin salah perhitungan sampai merugikan gengnya. Hanya dalam 5 kali gerakan, Harikawa langsung KO di bawah penguasaan Samidi. Maka sesuai dengan perjanjiannya, karena Harikawa kalah, ia harus membayar uang 2 juta yen. Sialnya, Harikawa tidak punya uang sebanyak itu. Maka Samidi pun memberi penawaran lain, yaitu meminta Neckburhood bergabung dengan Bakurakan. Nah, setelah itu kita kembali lagi bersama Abe yang baru pulang dari kedai Sanrui. Rupanya ia ingin mengajak Iguchi ke markas Kirihito yang tidak jauh dari sana. Namun karena Iguchi tidak ingin terlibat dalam geng lagi, ia menolak tawaran Abe. Tak lama setelah itu, Ishido datang bersama rekannya. Ishido mengira Iguchi sudah bergabung dengan geng Kirihito. Iguchi pun menolak tuduhan tersebut, namun Ishido tidak percaya. Untungnya, paman segera datang dan menyuruh Iguchi membeli kimchi. Itu semata-mata dilakukan supaya Iguchi bisa terhindar dari pengawasan polisi. Sesaat kemudian, setelah Iguchi berniat pulang dari membeli kimchi, Iguchi kembali bertemu dengan Abe. Abe pun lagi-lagi mengajak Iguchi ke markas Kirihito, dan sekarang Iguchi pun menerima ajakan itu. Selama dalam perjalanan, Abe menceritakan kisah 4 geng besar di masa lalu, termasuk Kirihito, yang pernah terlibat kerusuhan mengerikan. Meskipun awalnya cuma kerusuhan biasa, namun lama-lama menimbulkan banyak korban luka, bahkan korban jiwa. Oleh karena itu, untuk mencegah tragedi itu terulang, keempat geng ini membuat perjanjian non-agresi yang tidak boleh dilanggar satu sama lain. Karena itulah, setiap geng yang ada sekarang berusaha menjaga wilayah masing-masing. Tak lama setelah itu, Abe dan Iguchi tiba di markas Kirihito. Markas yang dimaksud adalah arena bowling bernama EV Bowl. Kebetulan sekali, saat itu Iguchi melihat sebuah perdebatan sengit antara salah seorang pemimpin Kirihito dengan seorang wanita cantik. Iguchi tidak tega melihat seorang wanita berdebat dengan pria. Ia ingin berusaha membelanya. Namun hal itu justru menimbulkan masalah yang serius. Ternyata wanita tadi adalah kakak dari pemimpin Kirihito paling muda, yaitu Ryo. Begitu menyadari kalau kakaknya ditaksir oleh pemuda bau bawang seperti Iguchi, tanpa ragu-ragu, Ryo langsung menantang Iguchi. Kemarahan Ryo ini makin bertambah ketika para pemimpin Kirihito yang lain juga mendekat.
Mereka akhirnya menyadari ada orang baru yang masuk ke markas dan tak memiliki sopan santun. Abe sesungguhnya ingin melerai mereka semua karena dialah yang mengajak Iguchi ke tempat ini. Dan untungnya sebelum pertikaian meledak, pimpinan Kirihito yaitu Tatsuya Atsushi datang dan menengahi mereka semua. Tatsuya Atsushi adalah pemimpin geng sangat berbeda dengan bayangan Iguchi. Tadinya Iguchi berpikir kalau pemimpin geng adalah orang berbadan kekar dan beraura sangar. Namun Tatsuya justru sebaliknya. Selain badannya yang sangat kecil, Tatsuya juga punya karakter mengemaskan yang membuat Iguchi meremehkannya. Namun tentu tidak mungkin Tatsuya dijadikan pemimpin kalau dia tidak punya kemampuan yang mengerikan. Saat mendengar Iguchi ingin menantangnya dengan penuh amarah, Tatsuya berniat meladeninya. Sebelum akhirnya seorang cewek datang dan menghentikan pertikaian itu. Cewek itu rupanya si cewek kawaii yang pernah bertemu dengan Iguchi. Dia adalah Chihiro, pekerja paruh waktu di EV Bowl. 千尋ちゃん、俺じゃないよ。俺はただのクズの寄せ集めらは自分らが思ってるほど優しくもなければかっこよくもない。なんだこいつ。よし、じゃあこの件はこれで終了。 Nah, ternyata Chihiro adalah adik dari pemimpin Kirihito yang kelima dan kakaknya adalah korban dari kerusuhan besar di masa lalu. Karena itulah Chihiro selalu mencegah pertikaian dimanapun ia berada. Chihiro tidak ingin masa lalu mengerikan yang menimpa kakaknya akan terulang di masa depan. それに他のチームが千尋ちゃんに何かすりゃここが一番つれえはずなのにな。それからああやって揉めそうな連中見つけちゃ止めに入って。 Sementara itu, tak disangka Tatsuya kini mendekati Iguchi. Tak bisa dipungkiri, Tatsuya tertarik dengan keberanian Iguchi lalu mengajaknya berteman. Bahkan Tatsuya mengenalkan dirinya dengan nama Achan yang menunjukkan panggilan akrab. じゃあ敬語お泊まりおいでよ。喧嘩してたと思ったらもう仲直りしてんだ。女。さっきは。 Keesokan paginya, Iguchi kembali bertemu dengan Abe untuk latihan fisik. Di tempat itu juga ada pemimpin Kirihito muda lainnya, yaitu Sougo dan pesuruh Kirihito bernama Keiji. Karena Keiji bertubuh paling kecil dan paling lemah, ia minta Abe untuk mengajarinya cara mematikan pergerakan lawan, yang tentu akan Abe tunjukkan dengan senang hati. Melihat Abe yang tampak kuat, Iguchi rupanya tidak mau kalah. Sebagai mantan pemimpin geng, Iguchi juga ingin menunjukkan jurus pamungkasnya. Lalu tiba-tiba malam harinya tersiar kabar bahwa Bakurakan ingin menyerbu Kirihito. Salah satu pemimpin Kirihito bernama Masaru langsung berniat menyerang Bakurakan lebih dulu. Namun bagi Kaiko, pemimpin Bakurakan yang lain, mereka tidak boleh gegabah karena Bakurakan kini memiliki banyak anggota. Sementara itu Iguchi kini berada di luar bersama Chihiro yang sedang merayakan ulang tahun kakaknya. Iguchi pun merasa bersimpati karena ia telah mendengar kisah kakak Chihiro dari Abe. Tapi tetap saja, ketika melihat Chihiro bersedih, Iguchi juga ikut merasakan hal itu. Namun tiba-tiba saja kesedihan Chihiro dengan Iguchi langsung berhenti saat melihat Bakurakan mendatangi markas Kirihito. Setelah banyaknya rumor penyerangan yang beredar, malam ini Bakurakan mendatangi Kirihito. Samidi menyatakan tujuan mereka untuk menjalankan bisnis gelap mereka di wilayah Kirihito. Pernyataan Samidi ini tentu membuat Kirihito merasa geram. Bakurakan telah melanggar perjanjian non-agresi di masa lalu. Namun tampaknya Bakurakan tidak peduli karena mereka adalah geng yang sangat kejam. Bakurakan tak segan-segan akan menyerang Kirihito saat ini juga. Tapi di sana ada Chihiro yang mengusir Bakurakan tanpa rasa takut. Iguchi yang melihat Chihiro ditampar oleh Samidi seketika maju paling depan. Setelah mengetahui alasan Chihiro menentang segala bentuk pertikaian, sekarang Iguchi siap membela Chihiro mati-matian, sekalipun ia harus mengorbankan dirinya.
Akhirnya situasi antara Kirihito dan Bakurakan semakin memanas. Koji dan Kenzo sudah siap dengan senjata mereka. Begitu juga dengan Kirihito yang siap menyerang, terutama Iguchi yang dahinya terluka. Namun untungnya Tanzawa segera menengahi pertengkaran ini, dan dengan tenang Tanzawa mengusir mereka pergi. 死ぬやつは自己責任だろ。死んだらそれも自己責任ってことだよね。お前も今度会ったら敵な。わかるぞ。 Dan keesokan harinya, Iguchi lagi-lagi kedatangan seorang teman. Tadinya Iguchi mengira kalau Abe datang lagi ke kedai Sanrui. Namun ternyata kali ini Tanzawa yang mampir makan siang. Namun berbeda dengan Bibi yang senang, Iguchi justru kesal melihat Tanzawa datang. Saat ini Iguchi masih di bawah pengawasan polisi. Ia khawatir dituding lagi menjadi bagian dari geng Kirihito. Sialnya, belum tuntas kekesalan Iguchi, masih ada 3 pelanggan menyebalkan yang menganggap Iguchi sebagai sampah. Sementara itu, Tanzawa yang tadi terlihat diam ternyata mengamati perselisihan Iguchi. Maka begitu pelanggan itu keluar dari kedai Sanrui dan membuat keributan dengan orang lain, Tanzawa langsung mengajaknya bertarung tanpa basa-basi. Tidak butuh waktu lama bagi Tanzawa untuk membuat pelanggan itu babak belur. Setelah itu dengan santainya, Tanzawa menunggu Iguchi di depan kedai. Begitu Iguchi menyelesaikan shift kerjanya, Tanzawa langsung mengajak Iguchi pergi ke pantai. Rupanya Tanzawa berniat mengajak Iguchi bergabung menjadi anggota Kirihito. Karena Tanzawa menganggap Iguchi sebagai seorang teman, ia ingin melindungi Iguchi dari Bakurakan. Namun lagi-lagi Iguchi menolak tawaran tersebut. Dia tak ingin terlibat ke dalam sebuah geng, dan itu membuat Tanzawa diam-diam merasa kecewa. Sebenarnya ketakutan Tanzawa cukup beralasan. Buktinya malam ini Bakurakan dan Neighborhood telah berencana menyerang Kirihito. Bakurakan sudah mengamati pergerakan Kirihito dan tinggal menunggu waktu untuk melakukan serangan. Dan menariknya, di antara pertemuan para petinggi Bakurakan dan Neighborhood, terlihat kakak perempuan Ryo yang kita panggil saja dengan Sushi. Di sana Sushi merasa ketakutan karena Bakurakan pasti juga akan menyerang adiknya. Sementara itu Kirihito saat ini justru sedang makan besar di kedai Sanrui. Bibi yang menganggap mereka semua adalah teman Iguchi tentu merasa senang. Ia berkali-kali mengeluarkan menu istimewa dan memberikannya secara gratis. Hal itu membuat Iguchi merasa kesal, tapi paman memintanya tetap melayani Kirihito sebagai pelanggan. Namun pada kesempatan kali ini, Bibi secara khusus berpesan kepada Abe supaya menjauhkan Iguchi dari segala bentuk pertarungan. Bibi hanya tidak ingin keponakan kesayangannya itu masuk penjara lagi seperti kesalahannya kemarin. Ternyata pesan Bibi Iguchi telah mengusik pikiran Abe. Setelah menyelesaikan makan malamnya, ia ingin bicara 4 mata dengan Iguchi. Pada intinya, Abe minta Iguchi untuk menghindari Bakurakan. Namun Iguchi langsung menolak permintaan itu. Ia masih menyimpan dendam kepada Bakurakan yang telah menyakiti Chihiro. Bertepatan dengan itu, Chihiro baru keluar dari kedai dan heran melihat Abe dan Iguchi yang berseteru. Namun Abe mengatakan ini semua tidak ada masalah. Setelah itu Iguchi langsung mengantar Chihiro menuju stasiun untuk pulang. Di tengah perjalanan, Chihiro mengatakan bahwa Abe memang terlihat menakutkan. Tapi begitulah cara Abe untuk melindungi orang yang dia sayangi. Jika Abe memarahi Iguchi, itu berarti Abe sangat peduli terhadap Iguchi. Karena pada dasarnya Abe adalah orang yang sangat baik. Sementara itu di lain tempat, Abe merasa bahunya masih sakit setelah dihajar Iguchi. Ia mengeluh pada Sogo tapi bukan karena rasa sakit itu, melainkan karena Iguchi yang keras kepala sehingga Abe akan merasa sulit untuk melindunginya. Namun belum sampai Abe berhenti mengeluh, tiba-tiba saja mereka didatangi pasukan Bakurakan yang siap menyerang.
Ternyata tidak hanya anggota Kirihito yang didatangi Bakurakan, Iguchi pun juga menjadi target sasaran mereka karena menganggap Iguchi merupakan salah satu ancaman bagi Bakurakan. 警察呼ばれたらやばいのこいつじゃね？ Di sisi lain, Bakurakan menyerang Kirihito dengan brutal. Mereka tidak cuma menyasar Abe dan Sogo, Bakurakan juga menyerbu markas rahasia Kirihito, di mana seharusnya tidak ada yang tahu keberadaan markas ini. Namun yang paling parah terkena serangan adalah Abe dan Sogo. Selain karena kalah jumlah, Abe tidak dalam kondisi yang prima. Meskipun sempat memberikan perlawanan, lama-lama Abe tumbang juga dan ia merasa menyesal karena tidak bisa melindungi Iguchi. Kerusuhan itu baru berhenti ketika polisi datang. Semua anggota geng langsung bubar dan menyelamatkan diri. Namun tetap saja, seluruh pemimpin Kirihito dan Iguchi sama-sama babak belur setelah dihajar Bakurakan. Di kedainya, Iguchi yang sedang diobati oleh bibi tiba-tiba diberi kabar jika Abe masuk rumah sakit. Ia pun dengan cepat langsung menuju rumah sakit dan bertemu dengan geng Kirihito lainnya. Tak lama kemudian pasukan polisi datang untuk menangkap Kirihito. Ishido yang memimpin pasukan itu juga berniat menangkap Iguchi, tapi Tanzawa langsung membatalkan niat Ishido. Dengan tegas, Tanzawa mengatakan bahwa Iguchi bukan bagian dari Kirihito. Bahkan Tanzawa tidak mengakui Iguchi sebagai temannya. Setelah itu, Iguchi menemani Abe di rumah sakit. Ia telah diberitahu bahwa Abe sempat merasakan sakit di bahunya gara-gara dihajar Iguchi. Hal itu membuat Iguchi merasa sangat bersalah. Dan karena Iguchi menemani Abe di rumah sakit, Chihiro akhirnya memilih pulang bersama Keiji. Namun saat mereka berdua tengah berjalan, tiba-tiba saja esok paginya geng Kirihito dibebaskan dari kantor polisi karena sebenarnya polisi yakin jika pertarungan hebat semalam disebabkan oleh Bakurakan. Namun salah satu pemimpin Kirihito yaitu Keiko masih penasaran bagaimana cara Bakurakan menemukan markas rahasia mereka. Saat itulah Ryo mengaku bahwa dialah yang membocorkan rahasia itu karena kakaknya telah terancam. Pengakuan Ryo tersebut membuat Tanzawa sangat marah. Setelah mengeluarkan Ryo secara sepihak, Tanzawa berniat balas dendam ke markas Bakurakan seorang diri. Niat Tanzawa ini pun menuai banyak protes dari teman-temannya. Sebagai pemimpin, Tanzawa seharusnya didampingi oleh para kaptennya. Namun sebelum mereka berangkat ke tempat musuhnya, Keiji sudah menelpon kalau Chihiro diculik. Selain geng Kirihito, Keiji juga menemui Iguchi dan memberitahu bahwa Chihiro telah diculik. Maka tanpa buang waktu lagi, Iguchi langsung berangkat menuju markas Bakurakan yang terletak di pabrik lama, yaitu Hayama. Di tengah perjalanan, Iguchi bertemu dengan para pemimpin Kirihito. Awalnya Tanzawa ingin mengusir Iguchi karena ini merupakan pertarungan Kirihito. Tapi dengan penuh emosi, Iguchi menegaskan bahwa dia ingin menyelamatkan Chihiro dengan tangannya sendiri. Sesaat kemudian, geng Kirihito dan Iguchi pun sampai di markas Bakurakan. Chihiro pun juga ada di sana, namun dia dijaga ketat oleh pasukan Bakurakan.
Dan akhirnya tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun dimulai. Pertarungan itu berjalan dengan sangat sengit. Kirihito memang kalah jumlah, tapi itu bukan jadi halangan bagi mereka untuk terus menyerang. Tak lama setelah itu, Ryo tiba-tiba datang sebagai tenaga tambahan. Selain untuk menebus penyesalannya karena telah berkhianat, Ryo tidak tega meninggalkan teman-temannya dalam kondisi terdesak. Dan dengan kedatangan Ryo, berarti Tanzawa, Iguchi, dan Keigo bisa masuk ke markas dan menghabisi semuanya. キリヒトらしいとこ見せてみろ。はいいから敬語を使え。 Di lantai kedua, mereka bertemu dengan Koji. Keigo yang ahli kendo pun memutuskan untuk menantang Koji supaya Iguchi bisa menyelamatkan Chihiro. Tapi karena Koji sempat merusak kedai Sanrui, Iguchi menghajarnya lebih dahulu. Setelah itu di lantai berikutnya, Iguchi akhirnya menemukan Chihiro. Sayangnya ia dijaga oleh Kenzo yang terkenal dengan senjata kunci Inggrisnya. Tapi sekarang bukan saatnya untuk merasa takut. Demi menyelamatkan Chihiro, Iguchi rela melakukan apapun. Sementara itu Tanzawa akhirnya berhadapan dengan si Raja Terakhir alias Samidi. Sebagai sesama pemimpin, Samidi ternyata sudah menunggu kedatangan Tanzawa. Sekalipun Samidi didampingi oleh para pengikutnya, hal itu tidak membuat Tanzawa merasa gentar. Ia siap bertarung untuk membela teman-temannya. Bagi Tanzawa, ia tak akan mundur dari orang yang telah membuat teman-temannya terluka. Dan pertarungan itu pun dimulai. Pertempuran kedua geng besar ini pun berlangsung sangat sengit. Keigo butuh waktu yang agak lama untuk menghabisi Koji, karena Koji adalah pria yang kuat dan bisa menghancurkan apapun. Begitu juga dengan Iguchi. Setelah melalui pertarungan yang alot, akhirnya Iguchi berhasil menumbangkan Kenzo. Di sisi lain, Tanzawa juga berhasil mengalahkan Samidi. Ia pun berniat membantu Iguchi untuk menyelamatkan Chihiro. Namun di saat mereka mau pergi, tiba-tiba Samidi datang lagi dan membawa senjata api. Samidi rupanya tidak mau kalah. Ia ingin menghabisi musuhnya yang telah membuatnya babak belur seperti ini. Tapi sebelum itu terjadi, tak disangka-sangka Kenzo justru membuat kejutan. Ternyata Kenzo mengakui kekalahan Bakurakan dan menyuruh Kirihito segera pergi. Sekarang pasukan polisi sedang menuju tempat tersebut dan Kenzo akan mempertanggungjawabkan semuanya. Awalnya Iguchi tidak percaya pada Kenzo, hingga akhirnya Kenzo memberitahu pintu belakang yang bisa menjadi jalan keluar untuk Iguchi dan teman-temannya. Sementara itu pasukan polisi sudah siap menggerebek tawuran antar geng ini. Namun dengan cepat Kenzo menemui polisi dan mengatakan bahwa ini hanyalah konflik internal Bakurakan. Ia bahkan mengaku tidak mengenal para anggota Kirihito. Dan akhirnya polisi pun menangkapnya. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar kalau jago berkelahi seharusnya digunakan untuk melindungi orang-orang yang kita sayang. Seperti Tanzawa yang jago gelut tapi mereka melakukan apapun untuk membela teman-temannya. Siap, respect abangku. Oh ya, segitu dulu hari ini. Saya Yanto Fotokopi mewakili orang-orang yang sejak sekolah udah ikut geng-gengan, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Yuhui.